Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, di perjumpaan kita kali ini kita akan pruning lagi ya, teman-teman. Hari ini dengan metode pruning kita hari ini ya, teman-teman. Dengan pruning kita pruning dengan kita usahakan tidak menggunakan songgo ya, teman-teman. Namun kita lihat situasi pelepahnya. Namun untuk ini ya, situasi pelepahnya sangat sulit sekali ya teman-teman. Ini untuk sawit saya yang satu ini ya teman-teman, bentuk buahnya kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Tidak tahu ini kena apa, karena jenis bibitnya ya, jadi buahnya kecil-kecil jadi terjepit. Makanya di sini kita usahakan kita membuang pelepahnya ya teman-teman. Dan untuk jenis sawit seperti ini dia agak keras juga pelepahnya, kayak model padat seperti itu ya teman-teman, karena modelnya di sekitar dari pohon sawit ini banyak ditumbuhi pohon ya, karena ini posisinya di pinggir sungai. Kita nggak bisa untuk menebang habis untuk pohon-pohon yang di pinggir sungai ini. Biasanya kita sisakan 10 meter ya, makanya posisinya jadi pelepah-pelepahnya tersangkut seperti ini ya teman-teman. Jadi ada sulit, dia memang terjepit. Jadi kalau untuk sawit itu istilahnya ya teman-teman, usahakan jangan terlindung dari pohon yang lain ya teman-teman. Usahakan bersih dia sendiri, hidupnya dia sendiri istilahnya teman-teman. Antara sawit ke sawit aja, tidak boleh dicampur dengan tumbuhan lain ya. Kalau dicampur dengan tumbuhan lain atau tanaman lain ya teman-teman, untuk sawit ini sendiri dia untuk perkembangan buahnya pasti tidak bagus ya. Dan buahnya kecil-kecil, dia modelnya istilahnya kalau sawit tuh sawit semua, nggak boleh dicampur dengan pohon rambutan, durian. Dia tidak bisa tumpang sari seperti itu ya teman-teman. Untuk sawit ini sendiri nggak boleh kita tumpang sari, karena ada saya lihat salah satu petani sawit itu dia melakukan tumpang sari. Kayak dulu ada pada tahun 2006 ya teman-teman, ada pembagian bibit dari petugas pertanian ya, bilangnya bibit untuk reboisasi ya teman-teman. Zaman dulu itu dia menggunakan bibit reboisasi, katanya itu untuk penanamannya untuk ukuran per meternya ya. Pada zaman dulu itu per meternya adalah 10 meter. Kemudian di antara selah 5 meternya ditanamin pohon jati ya teman-teman. Ternyata dengan cara seperti itu sangat tidak efektif sekali ya teman-teman. Kasihan sawitnya tidak mau berkembang sama sekali, dan buahnya pada jepit-jepit dan pada kecil-kecil. Dipupuk juga percuma ya teman-teman. Nah, itu saya sarankan kepada teman-teman, jika bertani sawit usahakan sawit itu lakukanlah penebasan atau penyemprotan ya teman-teman. Jika memang dengan tekniknya tidak menggunakan penyemprotan ya, ada sebagian petani yang tidak menggunakan sistem penyemprotan ya teman-teman, dia menggunakan penebasan aja. Nah, itu lakukanlah penebasan. Biasanya kalau penebasan ini biasanya harus 2 kali, kalau enggak 3 kali dalam setahun ya teman-teman. Kalau penyemprotan ini lakukan 1 kali aja 1 tahun, karena kalau penebasan ini tidak ada ngepeknya ke sawit, malah ke sawit itu malah lebih bagus ya, karena tidak menggunakan unsur kimia mematikan ya untuk akar sawit itu sendiri ya. Nah, itu tadi usahakan untuk perkebunan sawit. Jika teman-teman ya, ini bagi yang pemula ya, bagi yang baru berusaha atau baru memulai untuk perkebunan sawit ya, usahakan jangan lakukan tumpang sari. Istilahnya kayu-kayu yang, kecuali memang posisi seperti saya ini, posisinya di pinggir sungai. Di pinggir sungai itu memang dianjurkan tidak dilakukan penebangan ya. Pinggir sungai itu biasanya kalau untuk perusahaan sendiri ya adalah 30 meter ya, dari sungai itu tidak boleh ditebang. 30 meter sampai 50 meter ya dari bibir sungai, karena menghindari dari longsor. Nah, kayak tempat saya ini kemarin saya lakukan cuma 10 meter saja, tetapi tetap aja longsor ya teman. Mungkin teman-teman untuk lihat video saya sebelumnya,
saya banyak memposting ada sawit saya terjun ke dalam air ya, kena longsor ya. Nah itu sudah 10 meter. Memang anjurannya untuk itu karena kita ini untuk lahannya sempit, jika kita ngambil 50 meter dari bibir sungai atau 25 meter ya kita rugi ya teman-teman, asli. Karena memang untuk lahannya saya sangat sempit, karena kita berbagi-bagi dengan yang lain juga, bukan milik kita semua, bukan kita petani mandiri, bukan HGU ya teman-teman. Kalau HGU ini dia memiliki lahan yang luas, bisa dia menanam itu jauh dari sungai. Tetapi kalau saya lihat sendiri, kalau untuk tempat saya sih PTP sendiri dia tidak cuma menyisakan 30 meter aja ya dari bibir sungai. Dia untuk penanaman sawit. Dan itu memang untuk kena efek longsor. Tetapi memang sih sebenarnya melakukan tumpang sari itu tidak boleh ya. Nah untuk sawit itu usahakan bersih ya teman-teman. Kalau ingin mendapatkan hasil yang sempurna harus bersih, rajin pemupukan. Nah itu dia, jika memang ingin mendapatkan hasil yang sempurna. Memang kalau ada kehobiannya untuk melakukan tumpang sari ya begitulah hasilnya, ya tidak sempurna ya teman-teman, aslinya tidak sempurna untuk hasilnya sendiri. Nah, itu dia saran dari saya, kalau pengen hasilnya sempurna lakukan pemupukan, pruning yang rutin setiap tahun sekali, penyemprotan setahun sekali, atau penebasan tiga kali setahun. Karena penebasan ini tidak masalah seringnya teman-teman. Atau nah ini lagi satu yang saya sering lihat di tempat saya, biasanya untuk perkebunan sawit itu dilakukan juga tempat peternakan. Nah ini resikonya kalau dicampur untuk peternakan itu, kalau saya lihat sendiri di lokasi ya, biasanya terkadang sawit itu ya, kalau lokasinya pegunungan tanahnya jadi padat ya. Kalau lokasinya pegunungan loh ya. Kalau lokasinya rawa ya tidak terlalu berpengaruh ya, tetap agak subur, tetapi tanah tetap padat dan berlumpur. Dan biasanya untuk pekerjaannya sendiri, kalau untuk daerah rawa ya, kalau pada musim hujan biasanya kalau dilepaskan hewan ternak ini biasanya dia mengeluh kalau tukang buruhnya, kecuali dia buruhnya dirinya sendiri bisa. Nah terkadang memang jadi kendala kita di sini, biasanya orang melihara hewan ternak tuh sengaja dilepaskan di kebun orang lain. Tetapi kalau di kebun saya otomatis saya usir ya. Untuk peternakan seperti itu ya, saya usir. Bahkan saya kasih jebakan karena merugikan aslinya. Hewan ternak di dalam kebun sawit itu merugikan aslinya, membuat tanah padat. Untuk pemupukan juga tidak bagus ya, karena bekas injakan sapi itu modelnya banyak bolong-bolong dan tanah jadi keras ya. Dan untuk efeknya ke rumput sendiri, kalau pemeliharaan hewan ternak seperti sapi ini dilepaskan di kebun sawit itu juga tidak terlalu efektif sih saya lihat sih kalau yang liar. Kecuali kalau yang di kandang efektif sih, tidak menyemprot sama sekali ya, lumayan efektif sih. Namun ya itu efek sampingnya ya, tanah jadi keras dan tandus. Biasanya kalau peternakan yang sedikit bermodal ya, biasanya dia dikasih sekat, misalnya punya lahan 2 hektar, 1 hektar, 1 hektar, nanti ditumbuh rumput yang agak tinggi sebelah, dipindah lagi ke sebelah dan lakukan pemupukan biasanya dia. Memang untuk dikasih hewan ternak itu juga kita harus melakukan pemupukan ya. Kalau saya lihat di sini tidak melulu dari hasil pupuk kompos atau pupuk kandang seperti itu ya, tidak juga terlalu signifikan untuk pertumbuhan buah sawit sih kalau berdasarkan saya lihat di tempat saya. Enggak tahu kalau ya di tempat teman-teman semua ya. Nah itu dia saran saya, itu saja saran dari saya ya teman-teman. Mungkin kurang atau lebihnya ya mohon maaf. Di sini saya sekali lagi saya minta maaf karena saya banyak bicara di sini, karena saya mau teman-teman itu modelnya kita saling berbicara, berinteraksi dengan pengisian suara seperti ini ya teman-teman, dan berbagi ilmu dan sharing-sharing antara kita ya. Oke baiklah, sekian dan terima kasih ya. Semoga video-video saya bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya agar tidak ketinggalan
video perawatan kebun yang saya lakukan ya teman, agar teman-teman tidak gagal paham dengan video-video saya berikutnya. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.